Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah subhanallah wa ta'ala membebaskan Bani Israel dari belenggu perbudakan Fir'aun. Mereka menyaksikan mukjizat yang agung. Laut Merah terbelah menyelamatkan mereka dari kejaran pasukan Mesir. Namun di tengah perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, muncul fitnah besar yang dipimpin oleh seorang bernama Samiri. Sebelum melanjutkan video ini, klik tombol like dan share. Semoga dimudahkan menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Malam itu, langit Mesir gelap pekat. Hanya diterangi cahaya bulan pucat. Angin kencang berhembus di gurun, membawa debu dan rasa cemas. Bani Israel berlari tergesa-gesa. Napas terengah, hati berdebar. Di belakang mereka, gemuruh pasukan Fir'aun semakin dekat. Derap kuda dan denting senjata menggetarkan tanah. Di hadapan mereka terbentang Laut Merah yang luas dan dalam. Ombaknya bergulung seakan menjadi tembok penghalang terakhir. Banyak yang panik dan berkata, "Kita akan tertangkap. Tidak ada jalan lagi." Namun Nabi Musa berdiri di depan tegap memegang tongkatnya. Dengan suara mantap, ia berkata, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu Musa mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke permukaan laut. Seketika, dengan izin Allah, air laut terbelah menjadi dua dinding raksasa, meninggalkan jalan kering di tengahnya. Angin kencang bertiup, membuka jalan bagi mereka. Bani Israel yang tadinya ketakutan, kini terperangah. Mereka melangkah memasuki jalan itu, cahaya bulan dan bintang memantul di dinding air biru yang menjulang di kiri dan kanan. Anak-anak digendong, orang tua dibantu berjalan. Sementara di belakang mereka, Fir'aun terus mengejar. Pagi itu, udara gurun terasa sejuk, langit bergradasi dari jingga keemasan menuju biru muda. Pasir masih basah oleh embun malam. Seluruh Bani Israel berkumpul di sekitar kemah utama. Mereka tahu, hari itu Nabi Musa alaihissalam akan pergi memenuhi panggilan Tuhannya. Nabi Musa berdiri di tengah kerumunan, sorban putihnya berkibar tertiup angin pagi, tongkat kayu yang setia menemaninya ia genggam erat. Di sebelahnya berdiri Nabi Harun, sang saudara, dengan wajah penuh kesungguhan. Dengan suara yang tegas namun lembut, Musa berkata, "Wahai Harun, aku tinggalkan mereka di bawah penjagaanmu. Ingatkan mereka untuk hanya menyembah Allah dan jangan sampai tersesat walau sesaat." Harun mengangguk, matanya memancarkan rasa tanggung jawab yang berat. Di antara kerumunan, Samiri memperhatikan dengan tatapan yang sulit dibaca, campuran iri, niat tersembunyi, dan keyakinan licik. Musa kemudian mulai berjalan meninggalkan kemah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak di pasir yang keemasan oleh sinar mentari pagi. Di kejauhan, Gunung Sinai menjulang gagah, puncaknya diselimuti awan tipis yang memantulkan cahaya. Semakin ia mendekat, semakin terasa keagungan tempat itu. Angin bertiup lebih kencang di kaki gunung, membawa aroma bebatuan dan udara dingin. Musa terus melangkah menapaki jalan menanjak, meninggalkan suara-suara kaumnya yang semakin sayup di belakangnya menuju pertemuan suci yang telah dijanjikan oleh Allah. Hari-hari berlalu sejak Nabi Musa meninggalkan perkemahan menuju Gunung Sinai. Pada awalnya Bani Israel masih tenang menaati pesan Nabi Harun, namun perlahan kebosanan dan rasa ragu mulai tumbuh di hati sebagian dari mereka. Melihat peluang itu, Samiri mulai mendekati orang-orang dengan kata-kata manis. Wajahnya tampak ramah, tetapi di balik sorot matanya tersimpan niat yang gelap. "Wahai kaumku," katanya dengan suara persuasif, "kumpulkanlah semua perhiasan emas yang kalian miliki. Kita akan membuat sesuatu untuk mengingat Tuhan kita." Orang-orang yang tak curiga mulai menyerahkan cincin, kalung, gelang, dan perhiasan lainnya. Kilauan emas itu terkumpul dalam jumlah besar. Samiri menyalakan tungku besar di tengah perkemahan. Api membara, memantulkan cahaya oranye pada wajah orang-orang yang berdiri mengelilinginya. Dengan gerakan terlatih, Samiri memasukkan emas ke dalam bejana panas. Suara logam mencair terdengar mendesis. Asap tipis membubung, bercampur aroma logam panas yang menusuk hidung. Beberapa orang terlihat kagum, sementara yang lain berbisik-bisik. Perlahan, Samiri mulai membentuk cairan emas itu menjadi sebuah patung anak sapi. Setiap pukulan palu pada logam yang mulai mengeras terdengar nyaring, seakan menghipnotis yang mendengar. Setelah bentuknya sempurna, ia meniup bagian dalam patung itu dengan ilmu sihir yang ia miliki. Tiba-tiba, patung itu mengeluarkan suara mo yang menyerupai sapi hidup. Orang-orang terperanjat, mulut mereka terbuka, mata berbinar-binar. Sebagian langsung berlutut menyembah patung itu sambil berkata, "Inilah Tuhan kita dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah pergi." Nabi Harun berdiri di tengah kerumunan. Suaranya meninggi penuh peringatan. "Wahai kaumku, ini hanyalah fitnah. Tuhan kalian adalah Allah yang Maha Pengasih. Ikutilah aku dan tinggalkan penyembahan ini." Namun peringatan Harun ditolak. Suaranya tenggelam oleh sorakan dan pujian orang-orang kepada patung emas tersebut. Samiri tersenyum puas, matanya memandang patung itu seperti seorang penguasa yang baru saja menaklukkan hati rakyatnya. 40 malam telah berlalu. Di puncak Gunung Sinai, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan luh mahfuz berisi perintah Allah untuk kaumnya.
Hatinya dipenuhi rasa syukur, namun juga kerinduan untuk kembali dan menyampaikan kabar gembira kepada Bani Israel. Saat Musa turun dari gunung, angin gurun bertiup membawa aroma api. Semakin ia mendekat ke perkemahan, terdengar suara riuh, nyanyian, teriakan, dan denting logam. Alis Musa mengernyit, langkahnya dipercepat. Di depan matanya terbentang pemandangan yang menggetarkan hati. Kaumnya menari, bertepuk tangan, dan berlutut di depan patung anak sapi emas. Cahaya api unggun memantul di permukaan patung, membuatnya berkilau seperti hidup. Wajah Musa memerah karena marah. Ia menggenggam Lauh Mahfuz di tangannya, lalu menoleh ke Harun. Dengan langkah cepat ia menghampiri, suaranya menggelegar. "Wahai Harun, apa yang menghalangi engkau ketika melihat mereka sesat? Mengapa engkau tidak mengikutiku? Apakah engkau membangkang perintahku?" Musa meraih kepala Harun dan menarik janggutnya sebagai tanda teguran keras. Harun, dengan wajah penuh kesedihan berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir membunuhku. Aku khawatir engkau akan berkata, aku memecah belah mereka sebelum engkau kembali." Nafas Musa berat. Matanya lalu menatap Samiri yang berdiri agak jauh, berusaha menyembunyikan diri di antara kerumunan. Marahnya semakin membuncah. Ia tahu inilah sumber fitnah besar itu. Suasana perkemahan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Nabi Musa alaihi salam yang berdiri tegak menatap Samiri dengan tatapan penuh kemarahan dan wibawa kenabian. Angin gurun malam berhembus membuat api unggun berkobar liar, seakan ikut menyala karena murka. Musa melangkah perlahan mendekati Samiri. "Apa yang mendorongmu, wahai Samiri, hingga kau membuat patung ini dan menyesatkan kaumku?" Samiri dengan suara bergetar mencoba membela diri. "Aku melihat apa yang mereka tidak lihat. Aku mengambil segenggam tanah dari jejak malaikat, lalu aku membuangnya ke dalam perapian. Begitulah patung ini terbentuk." Mata Musa menyala. Ia mengangkat tangannya, menunjuk Samiri dengan tegas. "Maka pergilah, di dunia ini engkau akan berkata, jangan dekati aku. Engkau akan hidup terasing, dijauhi setiap orang. Dan bagimu, kelak, azab yang lebih pedih di akhirat." Kaum Bani Israel terdiam, menyaksikan hukuman yang tak pernah mereka bayangkan. Samiri melangkah mundur, matanya liar mencari jalan keluar, namun tak ada yang berani mendekat. Orang-orang memalingkan wajah, tidak mau menatapnya. Nabi Musa lalu memerintahkan patung anak sapi emas itu dibakar hingga meleleh. Logam cair itu dilempar ke sungai, sebagai tanda bahwa kesesatan itu telah dihapus dari tengah mereka. Suara logam yang menggelegak terdengar seperti peringatan dari langit bahwa penyembahan selain Allah akan selalu berakhir dengan kehinaan. Kisah Samiri menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Meski telah melihat mukjizat Allah, hati yang tidak bersih bisa tergelincir pada kesesatan. Iman harus dijaga, dan kesyirikan adalah dosa yang tak boleh dibiarkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini.